Salam saudara terkasih, salam jumpa pada renungan harian Embun Pagi. Hari ini mari kita jalani segala aktivitas kita dan jangan lupa untuk selalu merenungkan firman Tuhan. Karena dengan demikian kita akan menjadi hidup dituntun oleh firman, kemudian menjadikan firman Tuhan sebagai suluh dan pelita bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita dari Yeremia 51 ayat 50 dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, "Didok Tuhan matuhalak Israel di Babel, madung malua hamu sian per pamunuan, jadi kehema hamu sonari, ulang bepeti hamu haru pedau hamu sian bagas, ingot hamu tuau Tuhan munu do tu Jerusalem." Dalam bahasa Indonesia, kamu orang-orang yang terluput dari pedang, pergilah, janganlah berhenti, ingatlah dari jauh kepada Tuhan, dan biarlah Yerusalem timbul lagi dalam hatimu. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, bagaimana keadaan kita kalau kita jauh daripada tempat kelahiran kita? Mungkin kita akan kangen, kita akan pengen untuk pulang ke kampung halaman, sebagaimana yang baru dilakukan oleh orang-orang yang baru liburan. Dan pada firman Tuhan kali ini, keberadaan bangsa Israel bukan oleh karena liburan, atau bukan oleh karena merantau, tapi oleh karena berada di dalam tawanan Babel. Tawanan Babel menjadikan mereka menjadi jauh dari bangsa ataupun tanah yang menjadi berkat dan janji Allah kepada nenek moyang mereka. Mereka merasakan bahwa sendiri di tengah-tengah keramaian, karena memang mereka sudah berada di dalam jajahan Babelonia, yang dalam notabene adalah jajahan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka merasa sendiri, ditinggalkan, dan diabaikan oleh Allah. Saudara terkasih, di dalam keadaan yang demikian, Yesaya mengingatkan kepada mereka untuk kembali ke tanah kelahiran mereka, untuk kembali kepada Allah. Ternyata keberadaan mereka yang jauh daripada tanah perjanjian itu bukan oleh karena mereka lemah, namun oleh karena mereka melupakan dan meninggalkan Tuhan. Mereka lupa atas apa kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka, sehingga Yesaya mengingatkan agar mereka mengingat Tuhan. Mengingat artinya segala apa yang kita lakukan, kita perbuat, kita hadapi, baik suka maupun duka, baik dalam keadaan baik ataupun keadaan yang kurang baik, mari sebagai umat Allah tetap mengingat kepada Tuhan. Ketika kita mengingat kepada Tuhan, yang pasti segala apa yang kita pikirkan itu terlebih dahulu kita serahkan kepada Tuhan. Segala yang kita alami itu kita berikan kepada tangan Tuhan, agar Tuhan menopang dan memberkati kita. Bangsa Israel di dalam Babel menjadi meratap, menyalahkan satu dengan yang lain, menjadi merasa bahwa dia berjalan sendiri dalam menjalani kehidupannya. Oleh karena itu, firman Tuhan mengingatkan, mari ingat kepada Allah. Ternyata di dalam kesendirian, di dalam penderitaan, di dalam beban hidup yang mereka alami, mari kembali kepada Tuhan. Mengingat bahwa Tuhan itu ada. Tuhanlah yang menjadi memberkati dan menuntun kehidupan mereka. Meski mengalami berbagai tekanan hidup, mereka harus ingat kepada Tuhan. Kemudian umat itu diingatkan juga bahwa dalam kehidupan yang demikian, yang jauh dari tanah perjanjian itu, mereka harus ingat dan kembali kepada tanah perjanjian. Karena memang dimanapun mereka berada,
itu adalah sebagai perantau. Namun ketika mereka di dalam tanah perjanjiannya, mereka menjadi ingat bagaimana Tuhan menuntun, memberkati dan menyertai mereka dari keturunan kepada keturunan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman ini menjadi cerminan bagi kehidupan kita. Apapun yang engkau alami dalam hidupmu, yang mungkin tidak sesuai dengan pikiran dan keinginanmu, mari ingatlah Tuhan. Mari ingat bahwa apapun itu, Tuhan tidak pernah membiarkan dan melepaskan kita di dalam penderitaan yang kita hadapi. Ketika itu dibolehkan terjadi, bukan untuk memusnahkan kita. Ketika engkau menghadapi kegagalan, menghadapi kesialan, menghadapi berbagai tantangan hidup, ingat, bukan untuk menghancurkan dan mengecilkan engkau, tapi mau menuntun kepada rancangan Allah yang lebih besar di dalam hidupmu. Yang kedua, kita juga diingatkan bahwa tanah perjanjian adalah tanah yang diberikan oleh Allah. Demikian juga kehidupan kita. Dimanapun kita berada, bagaimanapun keadaan kita, ingatlah bahwa Tuhanlah yang memberikan itu. Tuhanlah yang harus kita ingat, dan kita harus kembali kepada janji dan penyertaan Tuhan itu. Sehingga dengan demikian, kita akan menjadi orang yang selalu mengandalkan Tuhan, memberikan hidup di dalam penyertaan dan tuntunan Tuhan. Jangan lupakan Tuhan di dalam kesedihanmu. Jangan lupakan Tuhan yang sudah memberkati dari hari ke hari, tahun ke tahun, bulan ke bulan, dan dari keturunan kepada keturunan dalam kehidupan. Dengan demikian, kita akan menjadi selalu mengingat apa yang sudah Tuhan perbuat dan selalu memuliakan Tuhan di dalam segala keadaan yang kita hadapi. Oleh karena itu, saudara terkasih, firman yang begitu indah menuntun kita untuk selalu mengandalkan Tuhan, mengingat berkat dan penyertaan Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang begitu indah, menuntun kami untuk selalu mengandalkan Tuhan, menuntun kami untuk ingat selalu berkat Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan dan menjadi penuntun hidup kami. Terima kasih Bapa. Biarlah setiap orang yang mendengarkan firman, yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, dan setiap orang yang meminta kasih karunia-Mu, Engkau curahkan. Dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.